Halo semua, kita lagi di Bandara Schiphol Airport nih. Kita hari ini harus pulang ke Indonesia. Awalnya sih sebenarnya kita mau rencana stay lebih lama, tapi karena kita di sini udah 3 bulan dan visanya Alana kan visa turis. Kita berdua punya permanen, tapi Alana visa turis. Jadi Alana sendiri harus balik. Requirementnya biasa ya, kita perlu tes PCR. Tadi udah tes PCR, terus kita imigrasi segala macam. Tadi lumayan drama sih, kita tes PCR-nya, tesnya benar-benar kemarin pagi, jadi benar-benar dalam 24 jam. Kita terbang jam 11, kita harus check-in jam 9.30, kita baru dapat hasilnya jam 9. Tapi alhamdulillah kita semua negatif. Jadi ini kita mau transit di Singapura. Setelah di Singapura, nanti lanjut ke Jakarta. Satu yang nggak looking forward juga kan, sekarang semua penerbangan internasional dari luar kan harus karantina di hotel 8 hari. Satu tuh ya cuman di kamar hotel doang 8 hari sama anak, kita nggak tahu gimana. Terus yang kedua, karena paket-paketnya lumayan mahal ya, kita berdua itu mulai dari 10 juta, tapi kalau tambah Alana, paketnya ya, paket berdua 10 juta 8 hari, terus tambah Alana perlu PCR tambah 2 juta, jadi minimum itu harus 12 juta. Jadi kita agak upgrade dikit yang ada 2 kamar supaya lebih nyaman. Nanti aku tunjukin kalau udah nyampe di Jakarta. Terus ya, terus kan mungkin teman-teman ada yang dengar cerita kalau misalnya kalau yang dari luar negeri itu diperas, PCR-nya dibuat positif sama mereka tapi sebenarnya negatif. Itu kita juga agak gimana ya, agak takut atau ya agak gimana. Tapi kita hotel yang kita pakai nanti namanya Novotel Mangga 2. Alhamdulillah nggak ada review-review jelek sih, jadi we'll see lah how it goes. Jadi kita juga bawa tes antigen pack yang self antigen berenam, 6 pieces, karena kita baca-baca orang bilang kalau misalnya kamu ragu, mending kamu tes PCR, kamu bisa tes antigen sendiri. Mereka gitu. Abis ini kita bentar lagi mau boarding ke di Singapura. Lumayan lama perjalanannya, terbangnya sekitar 12 jam kalau nggak salah. Nanti aku tunjukin gimana isinya, seperti apa, terus nanti makanannya apa aja. Oke, see you. Mana foto, Beb? Take care too ya. Besar? Besar. It's okay. Yeah. Well done. One. Jadi tips pertama dari kita, pilih bassinet seat. Alasan pertama karena satu, kamu dapat bassinet untuk tempat anak tidur. Yang kedua, dia space-nya lebih luas di depannya, jadi kalau mau gerak-gerak gitu lebih enak. Bassinet seat ini kalau kamu book dengan baby pasti langsung diisan, tapi ada bagusnya kalau kamu double check pas check-in. Di setiap penerbangan biasanya ada 4 atau 5 spot. I'll come back to check if it is properly fastened just before takeoff. We can refer the bassinet later. Jadi pas take off untuk anak itu dia harus pakai seat belt sama orang tuanya. Untuk entertainmentnya kita dapat earbud. Di sini Alana kita coba tontonin film Lion King. Nggak lama setelah take off kita dapat makan pertama, makan siang. Untuk makanannya sendiri, pertama kita dapat dessert Ben & Jerry, coklat fudge. Terus ada semacam crackers. Ada roti. Ada teh, ada susu dan butter. Dan untuk makannya aku pilih ayam dengan polenta. Dan dia ada side semacam sayuran brokoli dan carrot. Dan ini Alana lihat makan langsung mau ngambil ice creamnya. Jadi tips yang kedua, siapkan makanan untuk anak dari rumah. Tapi kebetulan alhamdulillah Alana nggak punya alergi atau gimana, jadi dia bisa makan makanan yang kita makan.
Jadi kita nggak perlu siapin apa-apa untuk dibawa dari rumah. Yang kita bawa buat dia ada snack favoritnya dia untuk nyemil. Jadi kalian kalau terbang sama bayi, makanannya nggak keluar sekaligus. Jadi pertama satu dulu biar yang satu bisa jagain anak. Setelah selesai baru makanan yang kedua keluar. Ini salah satu snack favoritnya Lana, semacam corn puff. Nggak lama kemudian datang makanannya Muriel. Untuk Muriel pilih makanan nasi rendang sama ada sayurannya dikit. Nah karena Alana nggak dapat makan, jadi kita selalu coba untuk pertama nyuapin dia. Kalau dia udah kenyang atau udah nggak mau makan lagi, baru kemudian kita makan. By the way, ini keju Gouda, keju khas Belanda gitu, yang kalau kamu makan sama roti aja rasanya udah enak banget sih. Biasa Alana kalau dia dikasih distraksi semacam screen atau mainan yang ada selerekannya, dia biasa makannya lebih banyak. Dan ini aku ambilin green peas dari tadi makanannya Muriel, karena Alana tuh suka banget dia yang semacam edamame atau kacang polong. Setelah makanannya selesai, baru kita makan dessert sama-sama. Ini es krim Ben & Jerry-nya enak banget sih, coklat fudge. Di sini Alana karena biasanya makan pakai cone, jadi sama dia dijilat-jilat. Setelah makanannya selesai, dibawa pergi, kita beres-beres kursinya. Tips yang ketiga dari kita, bawa baju ganti atau jaket. Tadi bisa dilihat karena habis makan bajunya kotor, jadi harus kita ganti. Kalau di atas tuh lumayan dingin ya, jadi kita juga bawain jaket untuk Alana dan juga ganti popoknya dia, biar nyaman. Setelah itu kita rapiin basinetnya karena ini waktunya Alana untuk bubuk siang. Untuk tips selanjutnya, perhatikan visual cue dari anak. Di sini Alana garuk-garuk mata, tandanya dia udah mulai ngantuk. Dan biasanya kalau dia sebelum bubuk siang itu selalu baca buku. Jadi kita keluarin buku-buku kesukaannya dia. Jadi ngikutin rutinitas dia selama di rumah. Nggak lama kemudian Alana tidur sama Muriel sambil ngeliat screen. Dan biasanya kita biarin Lana deep sleep sampai 10-20 menit baru kita mulai pindahin ke basinet. Bisa kelihatan Alana sebenarnya udah ketinggian, tapi dia masih di bawah maksimum kapasitas beratnya, yaitu 14 kg. Kapasitas berat ini beda-beda ya tiap pesawat, jadi mohon dicek sebelumnya. Tips selanjutnya mungkin jangan lupa bawa toiletries. Di sini aku pakai yang dari Singapore Airlines, dapat sikat gigi sama pasta gigi. Ini aku bawa karena nanti mau aku pakai lagi. Nah, karena Alana udah tidur, jadi aku sama Muriel waktunya untuk enjoying our time. Aku di sini nonton film 1917 dan Muriel nonton film 300 Days of Summer.
Tips selanjutnya mungkin tidur pas anak tidur, karena kita nggak tahu kapan Anda dapat kesempatan lagi untuk istirahat. Ini Alana udah mulai gerak-gerak, tapi memang sesuai waktu tidur siangnya sih, 2 jam. Jadi memang waktunya untuk bangun. Jadi sama pesawatnya lampunya memang dimatikan. Jadi mereka pingin sebenarnya passengernya untuk tidur nanti sebelum landing di Singapura baru bangun. Jadi biar nggak jet lag. Tips selanjutnya mungkin jangan ragu untuk minta snack. Soalnya kalau kamu nggak minta, biasanya mereka nggak ngasih. Di salah satu snacknya ada dried fruit yang kebetulan Alana lagi seneng banget. Yang ini dari cranberries, tapi Alana sebenarnya juga suka yang semacam kismis. Bisa kelihatan ya Alana seneng banget sama cranberries ini. Tapi to be fair ini emang waktunya dia untuk snack. Jadi dia memang mungkin agak lapar. Tips selanjutnya mungkin bisa fleksibel dengan screen time. Ini waktunya Alana yang sedang aktif-aktifnya jam 6, jam 7, 8 malam. Jadi dia juga nggak bisa disuruh tidur dan dia pinginnya explore, manjat-manjat. Karena dia juga lama-lama bosen liatin screen. Di sini kita coba engage sama Alana as best as we can. Oh ya, by the way, ini kita sebenarnya bookingnya cuma untuk 2 seat, tapi alhamdulillah karena COVID, jadi sebelah kita kosong, jadi kita bisa pakai semua tempat duduknya. Ini nggak lama kemudian Alana pup. Jadi kalau di pesawat tuh kamu bisa ke kamar mandi, ada yang bisa diturunin untuk naruh babynya supaya bisa kamu gantiin poponya. Tips yang selanjutnya mungkin bawa mainan yang cukup. Alana ini kita bawain baby dollnya sama krayon untuk menggambar, jadi dia nggak bosan. Satu yang kurang dari penerbangan ini mungkin jarak antara makanannya lumayan lama. Jadi ini Alana udah waktunya makan malam, dia lapar banget tapi belum service time. Snacknya kita udah pada habis dan dia sebenarnya udah ngantuk, jadi dia skip makan malam dinner ini. Nah, setelah Alana deep sleep, kita coba pindahin lagi ke basinetnya biar nyaman dia bubuknya. Pas Alana bobo di basinet, kita beres-beres karena barangnya lumayan berantakan kemana-mana. Setelah itu service time, jadi lampunya dinyalain dan waktunya kita untuk makan pagi, breakfast sebelum landing di Singapura. Jadi untuk makan paginya kita dapat mie ayam jamur, terus ada yogurt, ada roti biasa, terus dikasih mentega, dan dapat orange juice sama aku minta teh. Untuk rasanya sendiri oke banget, banyak ayamnya dan mie-nya juga enak.
Ini kita sisihin dikit untuk Alana, jadi kita masukin ke kotak snacknya. Nah, satu yang kurang kalau pakai bassinet itu pada saat ada turbulence, anak itu tidak boleh ada di bassinet. Jadi dia harus diangkat, duduk sama ibunya dan pakai seat belt. Di sini alhamdulillah Alana nggak kebangun karena dia emang beneran ngantuk banget ya. Sudah jam 11 malam di Amsterdam. Pas mau landing ini diambil basinetnya sama flight attendantnya dan terus aku sikat gigi sebelum landing biar fresh. Tips yang terakhir dari kita mungkin just have fun and enjoy. Jangan terlalu khawatir nanti kalau anaknya rewel apa gimana. Yang penting bisa bareng sama keluarga ngejalani experience ini. Nggak lama kemudian alhamdulillah kita landing di Singapura dengan selamat. Mungkin sampai di sini dulu video ini. Di video berikutnya kita akan kasih tahu transit di Singapura, perjalanan ke Indonesia, dan check-in di hotel karantina. Terima kasih semua udah nonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya, and see you on the next video. Bye.